Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan berbagi materi tentang materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1 dengan judul Tips Cara Belajar yang Efektif dan Tentunya Menyenangkan. Kita simak bersama-sama ya. Kunci utama kesuksesan seseorang adalah dengan cara belajar. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan dalam belajar, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerapkan cara belajar yang berkualitas. Belajar yang berkualitas adalah cara belajar yang paling efektif dan efisien sehingga tidak banyak membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hal yang paling banyak diabaikan banyak orang adalah belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga belajar bukan lagi menjadi rutinitas hal yang membosankan. Menemukan metode dan cara belajar yang efektif memang perlu proses. Tidak semua individu memiliki cara belajar efektif yang sama dengan individu yang lainnya. Pendidikan adalah kunci utama seseorang menuju kesuksesan, maka wajib belajar dicanangkan oleh Kemendikbud agar anak Indonesia menjadi anak yang hebat dan berprestasi. Diperlukan pengamatan sekaligus kemampuan analisa untuk mengetahui metode belajar yang paling pas bagi seseorang untuk dapat belajar berkualitas yang efektif, efisien sekaligus menyenangkan. Nah, berikut ini ada 9 tips cara belajar berkualitas yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi kita yang patut kita coba. Yang pertama, tentukan tujuan belajar. Setiap orang pasti punya cita-cita untuk menjadi orang sukses dalam bidang apapun. Untuk itulah tujuan belajar sangat penting bagi kita. Mulailah dengan menentukan tujuan belajar kita. Belajar untuk apa? Untuk mencapai apa? Untuk menguasai apa? Atau untuk tujuan apa? Menentukan tujuan belajar akan membuat belajar kita bisa lurus di jalurnya dan fokus pada tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, belajar dengan disiplin. Disiplin sangat diperlukan dalam belajar. Karena dengan cara itu kita dapat mengatur waktu dan hal apa saja yang akan kita pelajari. Belajar itu juga perlu mengatur waktu. Kapan kita memulai dan kapan juga kita harus istirahat. Disiplin sangat diperlukan dalam menuntut ilmu. Sebab dari disiplinlah orang bisa menjadi sukses. Apabila dalam belajar kita tidak disiplin, maka cita-cita untuk menjadi orang sukses akan terhambat. Buatlah daftar belajar lengkap dengan waktunya. Jalankan semua daftar belajar tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Dan fokus pada tujuan dan cita-cita yang akan kita raih dengan belajar. Jangan biasakan belajar di saat besok akan ulangan atau ujian. Hal ini akan memberatkan kita dalam menyerap materi pelajaran. Waktu yang efektif dalam belajar di rumah adalah 1 hingga 2 jam untuk mengulang pelajaran. Belajar terlalu lama juga tidak baik karena hal tersebut akan membuat kita lelah dan konsentrasi menurun hingga kurang efektif. Ingatlah, belajar bukanlah harus menunggu datangnya PR atau pekerjaan rumah. Namun, sewaktu PR di sekolah tidak ada, maka kita perlu membaca ataupun mengulang materi-materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu belajar dengan orang lain atau berkelompok. Kebiasaan masing-masing individu tentu berbeda-beda. Ada yang lebih bisa berkonsentrasi dan menyerap pelajaran dengan belajar sendiri, tapi ada juga yang lebih suka belajar bersama teman atau berkelompok. Belajar dengan teman sekelas atau anggota keluarga bisa menjadi salah satu poin penting yang mempermudah kita menyerap bahan pelajaran dengan efektif. Kelebihan dari metode ini adalah keadaan di mana kita bisa mendiskusikan suatu materi tertentu. Kita bisa saling bertukar pendapat, bertanya jawab, atau bahkan saling mengajari untuk memecahkan soal-soal tertentu. Satu hal yang harus kita waspadai,
Belajar kelompok akan sama sekali tidak berguna apabila orang-orang di dalamnya tidak fokus dengan materi pelajaran di dalamnya. Biasakan juga untuk tidak bergantung pada satu orang tertentu dalam menjawab soal-soal saat belajar kelompok. Dan yang paling penting adalah carilah teman yang serius ingin belajar, bukan hanya sekedar berkumpul bersama. Selanjutnya yang keempat, mencari tempat yang nyaman. Salah satu yang mendukung kita dalam belajar adalah tempat atau lokasi belajar. Ternyata tempat atau lokasi belajar juga mempengaruhi kita dalam berkonsentrasi. Suasana yang nyaman akan membantu otak bekerja lebih prima. Ketika pikiran sudah nyaman, maka hati akan turut senang, sehingga belajar akan terasa mudah dicerna. Akan tetapi, tempat yang nyaman tidaklah harus luas, melainkan tempat tersebut rapi dan bersih. Buanglah benda-benda yang tidak penting di sekitar tempat kita belajar, sehingga ruangan terlihat lebih nyaman dan rapi. Usahakan lampu di ruangan kita belajar mendukung dan pas di mata kita untuk membaca. Namun, tak bisa dipungkiri, versi nyaman sangatlah relatif tergantung dari hati kita sendiri. Selanjutnya yang kelima, yaitu dengan banyak minum air putih. Air putih memiliki fungsi alami untuk membuat tubuh menjadi segar, apalagi setelah berkonsentrasi lama mempelajari sesuatu. Sediakan segelas air putih di saat kita belajar. Di saat kita merasa mulai kehilangan konsentrasi, mata lelah atau bosan, teguklah segelas air putih. Selain berfungsi untuk mengembalikan konsentrasi yang mulai buyar, air putih juga bisa membuat kita lebih sehat dan segar. Yang keenam, kenalilah tipe belajar kita. Kadang seseorang tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal saat ulangan atau ujian bukan karena mereka tidak bisa. Akan tetapi hal tersebut terjadi karena cara belajar mereka yang salah. Kalau kita suka belajar dengan simbol, gambar, dan visualisasi, maka belajarlah yang melibatkan hal-hal visual yang akan membuat kita merasa tertarik. Misalnya dengan memperhatikan gambar-gambar pada buku sumber, kemudian menelaah penjelasannya. Gunakan ilustrasi dan warna yang bervariasi dalam membuat catatan kita agar selalu berminat untuk mempelajarinya. Kalau kita suka belajar dengan mendengarkan suara, kita bisa membaca sambil bersuara atau sambil mendengarkan suara lain yang kita sukai. Atau ada juga dengan cara membuat catatan kecil yang berisi poin-poin penting dan dari hal yang kita pelajari. Yang ketujuh yaitu membuat catatan. Saat guru menjelaskan materi pelajaran di sekolah, tidak ada salahnya jika kita meringkas apa yang kita dengarkan dalam sebuah catatan kecil. Hal ini akan memudahkan kita apabila mengulang pelajaran ketika di rumah. Selain daripada itu, membuat catatan khusus yang berisi materi inti dari setiap bab. Dengan merangkum materi ajar, maka akan menguatkan daya ingat kita. Sebab ketika kita menulis, maka otak akan turut bekerja dalam memproses pelajaran. Catatan yang baik itu adalah catatan yang membuat intisari. Kita boleh saja menulis dengan berbagai kreasi, sehingga memudahkan kita dalam membacanya di kemudian hari, terutama ketika ulangan mendadak. Yang kedelapan yaitu olahraga yang cukup. Sebelum belajar, olahraga sebentar buat mempersiapkan tubuh dan otak menghadapi pelajaran. Cukup setengah jam latihan aerobik seperti lari atau jogging atau yoga bisa mempertajam kemampuan otak memahami konsep yang baru. Selain membuat otak jadi segar, badan juga semakin sehat dan bugar. Dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar akan membantu dan mempermudah kita dalam berkonsentrasi saat belajar. Langkah yang terakhir yang ke-9 yaitu menyiapkan camilan dan mendengarkan musik. Belajar terus-menerus kadang membuat seseorang bosan dan lelah. Tidak ada salahnya jika saat badan dan mata kita mulai lelah dan konsentrasi menurun, kita istirahat sejenak dengan makan camilan. Sepanjang tidak membuat kita terlalu kenyang, terbukti ampuh untuk meningkatkan daya konsentrasi. Oleh karena itu, selalu sediakan snack dan berbagai makanan ringan untuk menemani belajar kita. Setelah selesai, kita pasti akan merasa lebih fresh dan konsentrasi kita untuk belajar kembali dituntut puncak.
Jika perlu, sediakan pula minuman ringan seperti jus buah segar dan sirup untuk menemani snack kita. Selain camilan atau snack ringan, mungkin di antara kita ada yang suka beristirahat sejenak dengan mendengarkan musik atau lagu yang kita sukai. Ini terbukti juga untuk bisa membantu kita dalam mengembalikan konsentrasi yang menurun. Sehingga setelah sejenak mendengarkan musik, kita akan kembali bersemangat dan berkonsentrasi untuk melanjutkan belajar. Demikian tadi sedikit materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif dan tentunya menyenangkan. Mudah-mudahan materi ini bisa kita coba dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga materi ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.